Halo, selamat datang kembali di channel Mr. Teguh Marcelo, channel yang khusus membahas tentang tips dan trik cara mengerjakan TOEFL dengan mudah dan tepat. Tidak terasa, kita sudah masuk ke video tips dan trik yang keempat dengan judul Be Careful of Present Participles. Apa itu trik yang keempat? Sebelumnya, Mr. akan mereview dulu video di trik yang ketiga sebelumnya, yaitu tentang apositif. Do you still remember apa itu apositif? Ya, apositif adalah kata yang berfungsi untuk menjelaskan subjek atau noun. Jadi diingat, apositif bukan merupakan subjek. Dia hanya berfungsi sebagai penjelas atau keterangan. Dan ingat, apositif diapit oleh koma. Posisinya bisa di depan subjek ataupun setelah subjek. Di video sebelumnya, Mr. meninggalkan 2 soal sebagai latihan. Let's discuss together. Yang pertama, Henry Adam, born in Boston, blank, famous a historian and novelist. Let's break down kalimat ini untuk mempermudah mencari jawabannya. Henry Adam menduduki posisi sebagai subjek, kemudian ada born in Boston. Born in Boston diapit oleh 2 koma dan setelah subjek, jelas ini adalah apositif yang fungsinya menjelaskan subjek yaitu Henry Adam. Jadi apa yang kita butuhkan sesuai aturan setelah subjek adalah verb atau kata kerja. Kita ke option, ada A, B, C, D. Ada became, and became, he was, and he became. Ingat, yang diperlukan di kalimat ini hanyalah verb saja. Mari kita eliminasi. Di pilihan B, C, dan D, kita menemukan ada N, yaitu sebagai conjunction. Kemudian di pilihan yang C ada he, yang merupakan subjek. Kita tidak memerlukan subjek lagi di sini. Yang kita perlukan hanyalah verb. Di option yang D ada and he. Yap, di situ ada conjunction and, kemudian ada he subjek lagi. Maka dengan pasti, karena yang kita perlukan adalah verb atau kata kerja, maka pilihan yang paling tepat adalah yang A, yaitu became. Kita ke soal yang kedua. Mari kita breakdown sama-sama soal ini. Ada the Rose Bowl. Jelas sekali posisinya sebagai subjek. Kemudian ada blank, place on New Year's Day, diapit koma. Oke, maka ini adalah apositif. Kemudian ada is di situ yang menduduki sebagai verb. Jadi di sini kita tidak mencari subjek, tidak mencari verb, tapi yang kita cari adalah apositif. Kita ke option. Ada pilihan A, B, C, D. Di pilihan A ada takes yang merupakan verb. Di pilihan B ada it takes yang ada subjeknya lagi, berarti B dan A bukan jawabannya. Mengapa? Karena kita tidak memerlukan subjek ataupun verb di situ. Kemudian di option D ada took, yang jelas itu merupakan verb. Kita tidak memerlukan verb lagi di kalimat sederhana ini. Yang kita perlukan adalah apositif, yaitu kata yang menjelaskan subjek. Bisa diwakili oleh pilihan yang C, yaitu which takes. Yang mana which merupakan kata ganti. Sudah jelas trik yang ketiga tentang apositif? Ingat, apositif bukan merupakan subjek, dia hanya berfungsi sebagai penjelas subjek, mendeskripsikan subjek. Ya. Langsung saja kita ke Google di tips dan trik mengerjakan grammar TOEFL dengan cepat dan mudah. Di trik yang keempat, be careful of present participles. Anda yang sudah tahu apa itu present participle? Yap, present participle atau lebih singkatnya yaitu verb ing. Ada sebuah kata kerja yang ditambahi ing, seperti talking ataupun playing.
Nah, yang membuat ini menjadi confused atau membingungkan ketika mengerjakan soal TOEFL adalah present participle bisa berfungsi menjadi dua, yaitu bisa menjadi verb atau kata kerja, dan bisa juga berfungsi sebagai adjektif. Jika soal ini muncul, maka kita akan bingung. Kita mencari verbnya atau adjektifnya yang diperlukan. Oke, untuk lebih jelasnya, kita compare dua kalimat berikut. Kalimat yang pertama, ada the man is talking to his friend. Yang kedua, the man talking to his friend has a bird. Di kalimat yang pertama, the man is talking. Jelas sekali, is talking merupakan verb. Kemudian yang di kalimat kedua, ada talking dan has. Mana kira-kira yang merupakan verb? Yap, yang has. Terus, apa fungsi dari talking di sini? Talking di sini tidak dilengkapi oleh to be. Tidak ada am, is, are, was, were. Maka dia berfungsi sebagai adjektif. Jadi sudah jelas sekali, jika ada present participle yang dilengkapi dengan to be, maka fungsinya sebagai verb. Jika tidak ada to be, maka fungsinya adalah sebagai adjektif. Ingat, to be bisa berupa am, is, are, was, ataupun were. So, one more again, fungsi dari present participles bisa menjadi verb jika dilengkapi oleh to be, dan yang kedua adalah berfungsi sebagai adjektif. Kita ke soal untuk lebih jelas. The child blank playing in the yard is my son. Kita breakdown kalimat di sini. Ada 4 option di sini. The child menduduki posisi sebagai subject. Kemudian ada playing, ada is. Ada 2 verb kah di sini? Kita lihat. Ada playing dan juga is. Is di sini berfungsi sebagai verb. Maka yang playing, apakah bisa kita tambah verb lagi? Dalam kalimat simple atau kalimat sederhananya hanya ada satu verb utama, yaitu is di sini. Maka fungsi dari playing yang pertama di sini adalah sebagai adjektif. Subjek sudah ada, verb sudah ada. Berarti kita harus hindari di option A, B, C, D yang merupakan subjek ataupun verb. Mari kita eliminasi bersama-sama. Is merupakan verb. Maka jawaban A adalah salah karena kita tidak mencari verb di sini. Pilihan C ada was. Was juga merupakan verb. Kita tidak mencari verb di sini, maka jawaban C salah. Dan D adalah he yang merupakan subjek. Kita tidak perlu subjek di sini karena sudah ada. Nanti menjadi double subjek. Maka option yang paling benar adalah now. Di sini kita bisa letakkan keterangan karena subjek sudah ada, verb juga sudah ada. Playing di sini tidak berfungsi sebagai verb. Maka kesimpulannya adalah, ingat present participle adalah bentuk verb ing. Bisa menjadi 2 fungsinya. Yang pertama sebagai bagian dari verb atau kata kerja, ataupun bisa sebagai adjektif atau kata sifat. Siap? Kita ke soal berikutnya untuk lebih jelas dan paham tips dan trik yang keempat, yaitu be careful of present participles, yaitu verb ing. At around 2 years age, many children regularly produce sentences blank 3 or 4 words. Don't worry. Mari kita breakdown bersama-sama soal tersebut. Yang pertama kita cari, apakah ada subjek di sini? Yap, many children menduduki posisi sebagai subjek. Apakah sudah ada verb di situ? Produce sentences blank. Produce menduduki posisi sebagai verb. Sudah ada subjek, sudah ada verb. Dan ini adalah kalimat simple. Maka kita tidak harus atau
tidak perlu mencari subjek verb lagi dalam pilihan jawaban. Maka mari kita eliminasi pilihan yang tidak mengandung subjek dan verb, itulah jawabannya, atau kita memerlukan adjektif di sini karena subjek dan verb sudah ada. Mari kita eliminasi. Ada are containing. Jelas sekali are adalah to be. Ini merupakan verb. Kita tidak perlu. Kemudian ada C, contain, dan D, contains. C dan D merupakan verb. Maka dengan jelas sekali yang kita perlukan di sini adalah adjektif karena subjek dan verb sudah ada. Maka pilihan yang paling tepat adalah yang B. Bagaimana? Sudah jelas tentang tips dan trik yang keempat tentang present participle? Jika sudah jelas, this time for you to practice by yourself. Tips dan trik yang keempat, be careful of present participle. Mister, ada 2 soal di sini. Silakan dijawab. Jangan lupa like, comment, dan share, serta tulis jawaban Anda di kolom komentar. Thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.